bermunculan satu persatu, Mbak. Ya Allah Mbak, saya sampai merinding mendengarnya. Apalagi kamu yang ngalamin sendiri. Kami semua takut. Warga nggak pernah benar-benar tenang. Tiap malam was-was. Tiap suara dari arah danau membuat mereka ketakutan. Mbak, dan buaya putih itu, apakah sudah lama ada di danau? Kata orang tua di kampung, buaya itu memang dulu pernah muncul. Tapi sudah lama menghilang. Namun entah kenapa, waktu ayah saya meninggal, buaya itu muncul lagi, Mbak. Dan ayah saya korban pertamanya. Jadi Mbak, setelah ayah Mbak, jadi bermunculan korban-korban lainnya? Iya, Mbak. Yang bikin saya mulai curiga, korban-korbannya semua orang-orang yang pernah minjam uang ke ibu saya. Hah? Semuanya Mbak? Yakin? Awalnya saya pikir itu cuma kebetulan. Masa kebetulan sebanyak itu? Saya jadi mikir, apa ini ada hubungannya sama ibu saya yang jadi rentenir? Lalu Mbak setelah itu, apa yang kamu lakukan Mbak? Apa? Saya diam-diam mulai mengawasi ibu dan om saya, Mbak. Saya perhatiin gerak-gerik mereka. Dan malam itu mereka keluar rumah tengah malam membawa sesuatu. Dan mereka pergi kemana Mbak? Ke arah danau, Mbak. Tempat di mana semua korban ditemukan. Kamu dengar suara gak sih? Apa, Mas? Kayak ada bayangan ngikutin kita tadi. Nggak ada siapa-siapa, Mas. Kamu jangan parno deh. Udah, kita jalan lagi yuk. Tuh kan, kamu dengar suaranya? Pengabdimu datang membawa persembahan dan meminta permohonan. Astagfirullahaladzim, Ibu! Om Irwan! Hentikan! Kalian pikir ini ritual penyelamatan? Ini musyrik. Ini penghinaan atas nama agama. Risma, ibu buat seperti ini buat penyelamatan kita. Kamu lihat kan, buaya itu sering muncul dan kita minta perlindungan. Perlindungan dari siapa, Bu? Dari danau. Dari ilmu gaib. Istighfar, Bu. Minta perlindungan tuh sama Allah. Risma, kamu tuh nggak ngerti ya?
Ini tuh cara Karuhun buat ngelindungi kampung ini sama keluarga kita. Aku nggak akan tinggal diam. Aku takut ada korban lagi kalau ini terus dilanjutin. Kalau kamu nggak terima, kamu pergi dari sini. Ibu nggak butuh orang yang suka ngatur-ngatur. Aku nggak akan pergi sebelum kalian stop kemusrikan ini. Dan aku berharap ibu jujur soal ayah. Terakhir ibu bilang sama aku, ibu antar ayah ke rumah sakit. Tapi setelah itu ayah nggak pernah pulang. Ada apa, Bu? Apa yang terjadi? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan, kan? Ah, udah Risma. Ini tuh urusan orang tua. Kamu nggak ngerti. Itu ayah aku berhak tahu. Jangan bilang ibu yang nganterin ayah ke kematiannya sendiri. Mbah, saya sudah membawa tumbalnya, Mbah. Dia suami saya sendiri. Apa maksudmu, Neng? Tumbal? Bawa aku sini buat tumbal. Kamu nggak usah sok terkejut, Kang. Kamu itu udah nggak berguna. Setahun aku ngurusin badan kamu yang lumpuh. Cukup, Kang, cukup. Irwan, kamu juga? Maaf Kang, ini tuh semua kemauan Ning. Ning udah capek Kang hidup miskin. Apalagi ngurusin bangkai hidup kayak Akang. Aku ini udah nggak nafsu sama Kang. Aku itu butuh laki-laki yang kuat, yang bisa kasih aku masa depan. Akang udah nggak berguna. Udah kita bawa yuk. Jangan! 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 Kita selesaikan ritual malam ini juga. Lempar dia ke danau. Terimalah persembahan darah pertama. Ritual yang sudah selesai. Dan kalian akan cepat kaya. Akhirnya. Kalian jahat sama ayah. Ayah udah percaya sama ibu, tapi ibu malah korbanin ayah untuk buaya laknat itu. Cukup Risma. Dasar pengkhianat, pembunuh. Kamu membunuh kakakmu sendiri. Buat apa? Buat uang. Ma, kamu jangan kurang ajar ya. Om Irwan ini justru jadi penyelamat buat kita sekarang. Bukan kayak ayah kamu yang jadi beban hidup buat ibu. Penyelamat apa, Bu? Kalian harus masuk neraka. Kalau kamu sampai buka mulut ke warga, kamu akan jadi tumbal selanjutnya. Mau? Aku nggak takut mati, Bu. Tapi kalian akan hidup dalam kutukan seumur hidup. Ya ampun, Mbak. Saya sampai merinding mendengarnya. Kok bisa sih segitu gelap niat seorang ibu, seorang om? Mohon maaf ya, Mbak, tapi saya harus bilang, ini benar-benar sadis. Mereka sadis. Bahkan lebih dari yang bisa saya bayangkan. Lalu Mbak, setelah Mbak mengetahui ini semua, apa yang kamu lakukan?
Saya diliputi takut, marah. Tapi saya tahu satu hal. Kalau saya diam, saya akan jadi korban selanjutnya. Berarti Mbak, mereka juga mengancam kamu Mbak. Iya Mbak. Mereka bilang kalau saya buka mulut, saya bakal dijadikan tumbal. Tapi Mbak, kenapa Mbak kamu masih berani untuk melawan? Karena saya percaya kebenaran gak akan bisa dikalahkan. Kejahatan pasti tumbang pada waktunya. Saya salut sama kamu. Dalam kondisi demikian, kamu masih tetap tegar dan memiliki pendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Berhenti! Ini rumah bukan musola. Bu, ini lagi kirim doa untuk ayah, Bu. Ayah kamu itu udah mati. Emangnya kamu pikir dengan kamu doain ayah kamu bisa hidup lagi? Astagfirullahaladzim, Ibu. Istighfar. Udah kamu gak usah ngoceh. Bubar semuanya. Bubar. Om, jangan kasar kayak gitu, Om. Mereka kesini niatnya baik, Om. Mau kirim doa untuk ayah. Alah, udah bubar. Udah kamu gak usah ngoceh terus. Cepat pergi semuanya. Cepat pergi dari rumah saya. Kamu campur. Kualat kalian ya, ngebubarin lagi ngaji. Tunggu aja balasannya. Bodoh amat, saya gak peduli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ning, kamu kenapa nih? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa Ning, kamu kenapa, Ning? lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Sadaqallahul azim. Ning, kamu kenapa? Ya. Risma! Bu Nini. Tolong jangan sakiti ibu saya. Ini ibu saya. Ibu sadar, Bu. Ibu sadar, Bu. Ibu istighfar. Caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggal. Risma. Itu Bu Nini kenapa? Kesurupan apa kenapa? Ibu saya ikut pesugihan buaya putih. Astagfirullahaladzim. Pesugihan. Maaf ya Bu, tapi jangan sakiti ibu saya, Bu. Pak. Riz, tolong tahan Om. Riz, tahan Om, Riz digigit nih. Ini dia juga pelaku pesugihan bersama ibu saya. Dia itu ikut pesugihan dan tumbal pertama itu ayah saya. Pantesan kampung kita nggak aman gara-gara dia nih. Ayo, Dasar kau pakai iblis. Ikut hajar Om. habisin dia. Ibu jangan pergi, Bu. Ibu.
belum ditemukan, Mbak. Dan saya sering mimpi buruk tentang malam itu. Saya turut prihatin ya, Mbak. Saya bisa merasakan kesedihan yang kamu rasakan. Semua kehilangan yang masih belum sepenuhnya kamu pahami. Sabar ya, Mbak. Mbak Risma, kalau saya boleh tahu, bagaimana kabarnya dengan Om Irwan? Saya dengar terakhir tangannya diamputasi. Lukanya parah, kena infeksi. Setelah itu saya nggak pernah dengar kabarnya lagi, Mbak. Semoga Om kamu itu sudah kapok ya, Mbak. Dan moga aja kisah saya ini bisa jadi pelajaran buat semua pemirsa di rumah. Saya sungguh mengapresiasi keberanian kamu untuk bisa membagikan kisah ini, kisah yang sangat mengerikan. Dan saya mendoakan supaya Mbak Risma bisa menemukan kedamaian ya, Mbak ya. Agar luka di hati Mbak itu bisa perlahan sembuh. Meski mungkin luka itu bekasnya masih akan selalu ada. Iya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Ada banyak cara untuk mencari uang. Tapi jika cara yang digunakan itu adalah bersekutu dengan iblis, menukarkan cinta dan keluarga demi kekayaan, itu bukan jalan hidup. Tapi itu adalah jalan menuju kehancuran yang pelan tapi pasti. Karena uang yang datang dari kegelapan pasti akan menuntut bayaran yang lebih dari yang bisa kita sanggupi. Dan pemirsa, jika Anda memiliki kisah nyata yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, saatnya untuk membagikan kepada kami. Karena kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode spesial Catatan Hati. Kini saatnya saya, Nadia Mulia, pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.